Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Meliza Kitchen. Resep kali ini saya mau buat 6 varian kue kering hanya dari satu adonan saja. Saya buat dari 1 kg tepung terigu. Resep ini cocok banget loh buat teman-teman yang gak mau ribet bikin beberapa adonan kue lebaran. Resepnya sangat ekonomis dan cara pembuatannya pun sangat mudah. Teman-teman wajib coba nih di rumah. Dari satu adonan ini saya dapat membuat bola-bola coklat sprinkle. Lalu ada kastanyel. Selanjutnya ada kue nastar, kue legend. Lalu ada kue putri salju. Ada kue semprit dan cookies white sprinkle. Bagaimana cara saya membuat dan apa saja bahannya? Yuk simak terus videonya ya sampai habis. Jangan di skip dan jangan lupa tekan tombol notifikasi. Pertama-tama kita masukkan 600 gram margarin. Jika tidak ada timbangan kita pakai 3 saset mentega ukuran 200 gram. Selanjutnya kita masukkan 150 gram butter sedikit saja. Untuk menteganya saya menggunakan mentega merek Blue Band. Selanjutnya kita masukkan 5 butir telur merah. Lalu kita mixer atau bisa diaduk dengan menggunakan sendok atau spatula. Di sini saya mengaduk menggunakan mixer dulu. Untuk selanjutnya bisa kita adon menggunakan tangan. Kita mixer dengan kecepatan kecil saja, kurang lebih selama 10 menit. Berhubung adonannya agak banyak, jadi lebih baik menggunakan mixer dahulu agar adonan margarin dapat tercampur dengan rata dan juga akan menghemat waktu. Lalu kita ratakan dengan spatula. Selanjutnya kita masukkan 250 gram gula halus ke dalam adonan. Untuk bahan gula halusnya kita ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Namun tidak saya record ya. Sebelum kembali di mixer kita aduk agar adonannya tercampur dan tidak berterbangan. Selanjutnya saya mixer kembali dengan kecepatan rendah. Kita mixer kurang lebih selama 2 menit saja, tidak usah terlalu lama. Selanjutnya kita masukkan 150 gram tepung maizena dan juga 50 gram susu bubuk atau setara dengan 2 saset susu bubuk. Kita aduk lagi, ratakan dengan spatula. Kita mixer kembali adonan dengan kecepatan rendah. Tidak usah terlalu lama, kita mixer kurang lebih selama 2 menit saja, hanya untuk memastikan bahwa adonan tepung maizena dan susunya sudah tercampur dengan rata.
Selanjutnya kita masukkan tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Kita masukkan sedikit demi sedikit, kita masukkan dulu seperempat adonan. Lalu kita aduk lagi menggunakan spatula. Karena adonan masih terlalu lembek, jadi kita aduk dulu menggunakan spatula. Kemudian kita masukkan lagi seperempat adonan. Kita aduk lagi menggunakan spatula. Lalu kita tambahkan lagi campuran tepung yang ketiga. Tidak usah menggunakan mixer, cukup dengan spatula saja, karena adonan sudah mulai terasa berat sehingga akan sulit untuk di mixer. Dan yang terakhir kita masukkan kembali sisa tepungnya. Lalu kita aduk kembali. Jika adonan sudah mulai terasa berat untuk diaduk, selanjutnya kita aduk menggunakan tangan. Saya akan memakai sarung tangan bening agar lebih higienis, enak dan tidak lengket di tangan. Kita aduk manual saja menggunakan tangan hingga adonan berubah menjadi kalis. Sudah jadi, seperti inilah hasilnya. Adonan sudah menyatu dan sudah kalis. Kemudian kita bagi rata adonan ke dalam 6 bagian yang masing-masing berat adonannya adalah 350 gram. Yang pertama adalah kita akan membuat kue yang sangat legend, yaitu kue nastar. Cara membuatnya, kita ambil sedikit adonan menggunakan sendok takar agar ukurannya sama. Jika tidak ada sendok takar, teman-teman bisa menggunakan sendok untuk kerokan buah seperti saya. Kita ambil, lalu kita bulat-bulatkan terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam memasukkan selainya. Jika sudah, lalu kita masukkan nastar ke dalam adonan yang sudah dibulatkan.
Ambil satu adonan, pipihkan, lalu masukkan selai nastarnya. Untuk selainya kita bisa buat sendiri agar lebih fresh. Untuk bahan-bahannya kita gunakan 1 buah nanas, dicampur dengan gula pasir, ditambah dengan kayu manis dan juga daun pandan. Namun tidak saya record karena terlalu lama videonya. Sudah selesai, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya yang kedua yaitu kue kastengel. Untuk bahannya kita campurkan keju terlebih dahulu. Kejunya boleh menggunakan keju apa saja, bisa keju edam atau keju Kraft. Kalau saya menggunakan keju Kraft secukupnya saja, sesuai dengan selera. Kita parut lalu kita campurkan ke dalam adonan. Kita ratakan kembali parutan keju dengan adonan kuenya. Selanjutnya kita siapkan plastik putih untuk alas. Lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau tidak ada bisa menggunakan botol minuman ya. Kita pipihkan. Kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian kita cetak menggunakan cetakan kastengel. Untuk ketebalannya kurang lebih di 5 mm. Kita susun di atas loyang. Jika sudah, lalu kita olesi dengan telur merah. Jika sudah, lalu kita taburi dengan parutan keju di atasnya. Sudah selesai, lalu keduanya kita oven menggunakan oven listrik. Bisa juga menggunakan oven tangkring kalau teman-teman di rumah nggak ada oven listrik. Kita panggang dengan suhu 125 derajat tergantung dengan tingkat kepanasan suhu oven masing-masing. Kita oven selama 25 menit saja menggunakan api atas bawah. Untuk kue nastarnya, setelah di oven selama 15 menit dengan keadaan setengah matang, kita keluarkan lalu kita oleskan telur merah di atasnya. Untuk kue nastar, pengolesan telur merahnya bisa 1 atau 2 kali pengolesan agar kue nastar terlihat lebih cantik dan mengkilat.
Jika sudah, kita oven kembali selama 10 menit saja sesuai dengan sisa waktu oven. Jika sudah matang, kita diamkan terlebih dahulu ovennya agar tidak terlalu panas saat diangkat. Untuk tingkat kematangannya kurang lebih seperti ini. Setelah dingin, kita angkat lalu pindahkan ke dalam tempat atau keler. Yang ketiga selanjutnya adalah kue putri salju. Untuk prosesnya sama, kita taruh adonan di atas plastik, lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kemudian kita cetak menggunakan cetakan bulan sabit atau putri salju. Untuk ketebalannya sama, sekitar di 5 mm. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita tata di atas loyang. Untuk satu adonan resep kurang lebih di 350 gram, itu menghasilkan sekitar 2 loyang ya teman-teman. Untuk ukuran loyang, saya menggunakan loyang yang kecil dengan ukuran 23 x 28 cm. Sudah selesai dicetak, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke adonan yang keempat. Adonan yang keempat adalah kue cookies white sprinkle. Untuk prosesnya juga sama, kita pipihkan adonan terlebih dahulu. Kita taruh di atas plastik, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk cetakannya bebas ya teman-teman, bisa bentuk apa saja sesuai dengan selera. Kalau saya menggunakan cetakan bunga seperti ini. Dan untuk ketebalannya juga sama, kurang lebih di 5 mm. Kemudian kita tata di atas loyang seperti ini. Untuk loyangnya sama, saya menggunakan loyang ukuran 23 x 28 cm. Sudah selesai, kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kita oven keduanya dengan menggunakan oven listrik. Untuk suhunya di 125 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Atau sesuaikan dengan tingkat kepanasan oven masing-masing ya teman-teman. Untuk lama ovennya kurang lebih di 20-25 menit. Dan jangan lupa untuk menukar posisi loyang ya teman-teman, agar matang kuenya merata. Sudah 25 menit sudah matang kuenya. Sebelum diangkat, kita diamkan beberapa saat ovennya agar ketika diangkat loyang tidak terlalu panas. Kurang lebih seperti ini hasilnya, kue putih salju dan cookies white sprinkle-nya sudah bisa kita angkat. Selanjutnya, untuk kue putri salju, setelah kita diamkan beberapa saat, kita balurkan gula halus ke seluruh bagian kue, lalu kita masukkan ke dalam toples. Lakukan hal yang sama untuk seluruh kue putih saljunya ya.
Selanjutnya untuk baluran kue white sprinkle, saya menggunakan 250 gram coklat putih. Kita steam coklat putihnya di atas kompor berisi air seperti ini, menggunakan api kecil, tidak usah terlalu panas atau mendidih karena coklat mudah mencair. Cukup diaduk-aduk saja sampai meleleh. Sudah meleleh coklat putihnya, kemudian kita diamkan dulu beberapa saat, jangan terlalu panas saat membalurkan coklatnya. Setelah agak dingin, kemudian kita ambil satu persatu. Kita celupkan ke dalam coklat cair. Kita angkat. Kita diamkan beberapa saat, lalu kita lakukan hal yang sama dengan kuenya. Kue yang kedua, kita celupkan juga. Lalu kita dinginkan lagi. Dan seterusnya hingga semua kuenya tercampur rata dengan baluran coklat putihnya. Kurang lebih seperti ini, lalu kemudian di atasnya kita tambahkan dengan sprinkle. Sudah jadi, seperti ini hasil cookies white sprinkle-nya, kemudian kita masukkan ke dalam toples. Selanjutnya, adonan yang kelima adalah bola-bola coklat sprinkle. Cara membuatnya bersama dengan kue nastar, kita ambil sedikit bagian, lalu kita bulat-bulatkan dan taruh di atas loyang. Cuma bedanya tidak diberi isi daleman ya teman-teman, karena nanti akan dibaluri dengan coklat hitam. Untuk ukuran loyangnya masih sama, saya menggunakan loyang kecil ukuran 23 x 28 cm. Sudah jadi, untuk ukuran besarnya kurang lebih seperti ini. Kita sisihkan dulu, nanti kita akan oven dengan kue yang selanjutnya. Adonan yang terakhir adalah kue semprit. Untuk prosesnya, kita siapkan plastik segitiga seperti ini untuk mencetaknya. Dikarenakan kue semprit adonannya harus sangat lembek dan halus agar mudah dicetak, maka kita tambahkan margarin beberapa gram ke dalam adonan. Jika sudah masuk ke dalam plastik, lalu kita cetak menggunakan cetakan bunga seperti ini. Sudah selesai kue sempritnya, kurang lebih seperti ini hasil cetakannya. Lalu kita taruh choco chip di atasnya agar lebih mempercantik kue. Jika sudah, lalu saya akan oven kurang lebih selama 25 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 125 derajat Celcius sesuai dengan oven masing-masing. Langsung saja saya oven untuk keduanya.
Dan juga jangan lupa untuk selalu menukar posisi loyang agar kedua kuenya terkena api atas bawah dan matang dengan merata ya teman-teman. Sudah selesai, sudah di oven selama 25 menit, lalu kita angkat keduanya dan kemudian kita dinginkan. Selanjutnya untuk baluran bola coklatnya kita siapkan 250 gram coklat batang, merek apa saja. Lalu kita steam coklatnya, tidak usah terlalu panas atau mendidih, kita gunakan api kecil saja. Kita aduk-aduk hingga meleleh, kita bantu aduk menggunakan sendok. Setelah coklat mencair, kemudian kita dinginkan dulu beberapa saat. Jangan terlalu lama, karena coklatnya nanti akan kembali keras ya. Kita masukkan satu persatu kue ke dalam coklat yang sudah dilelehkan. Untuk prosesnya kurang lebih hampir sama dengan cookies white sprinkle tadi ya. Jika sudah, kita simpan kembali ke dalam loyang, lalu kita beri sprinkle di atasnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk semua kuenya ya. Untuk sprinklenya, teman-teman boleh mengganti dengan topping lainnya seperti mises ataupun potongan-potongan kacang, dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Lumayan loh teman-teman, untuk adonan kuenya dengan berat masing-masing 350 gram dapat menghasilkan sekitar kurang lebih 2 loyang dengan ukuran loyang 28 x 23 cm. Oh iya, bagi teman-teman yang ketinggalan videonya, untuk resepnya sudah saya cantumkan di deskripsi box. Dukung terus channelku ya teman-teman, agar aku bisa terus membagikan video-video yang bermanfaat. Jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol notifikasi. Kita diamkan beberapa saat hingga kuenya benar-benar kering, lalu kita pindahkan ke dalam toples. Begitupun dengan kue semplitnya, jika sudah dingin, lalu kita bisa pindahkan ke dalam toples. Kurang lebih seperti ini hasilnya, sangat cantik kan teman-teman? Untuk topping kue semplitnya, kita bisa mengganti dengan choco chip rainbow atau yang warna-warni, atau bisa juga diganti dengan potongan buah cherry. Tergantung dengan selera ya. Tara, sudah jadi ke-6 kue keringnya. Cantik bukan? Resepnya sangat ekonomis loh teman-teman. Hanya dengan 1 kg tepung saja, kita sudah bisa menghasilkan beberapa jenis kue kering yang sangat enak. Mari kita coba. Yang pertama adalah kue bola-bola coklat sprinkle. Seperti apa nih rasanya? Dan ternyata rasanya sangat enak loh teman-teman. Teksturnya pun sangat lembut. Tidak kalah nih dengan kue-kue kering yang dijual di luar sana. Selanjutnya kita ada kue kastanyel. Penasaran seperti apa nih teksturnya? Dan ternyata sangat ngepros loh pemirsa. Kemudian next kita ada kue semprit. Seperti ini bentuknya. Cantik bukan? Dan ketika dipotong pun sangat ngepros loh. Dan yang terakhir kita ada kue putri salju. Rasanya sangat pas. Lumayan nih untuk ide kue lebaran di rumah. Sangat praktis dan sangat mudah untuk dibuat. Jangan sampai melewatkan video selanjutnya ya pemirsa. Oh iya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like dan komen videonya. Terima kasih, selamat mencoba di rumah ya. Semoga berhasil. Bye-bye.